Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siswo Jahara. Saya peserta Latsar BPSDM Provinsi Kalimantan Utara, Angkatan 65, dari kelompok 4. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan kegiatan Latsar. Untuk agenda ke-1, terkait materi kesiapsiagaan bela negara. Apa yang saudara ketahui tentang kesiapsiagaan jasmani dalam arti kesehatan? Yang pertama, kesiapsiagaan jasmani merupakan serangkaian kemampuan jasmani atau fisik yang dimiliki oleh seseorang PNS atau CPNS yang akan menjadi calon pegawai. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih dan efisiensi. Kesiapsiagaan jasmani perlu selalu dijaga dan dipelihara karena manfaat yang didapatkan dengan kemampuan fisikis yang baik juga akan secara otomatis dapat diperoleh. Kesehatan jasmani atau kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuh dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan dan atau fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Manfaat kesiapsiagaan jasmani ada 3. Yang pertama, memiliki postur yang baik, memberikan penampilan yang berwibawa, lahiriah karena mampu melakukan gerakan yang efisien. Kedua, memiliki ketahanan melakukan pekerjaan yang berat dengan tidak mengalami kelelahan yang berarti ataupun cedera, sehingga banyak hasil yang dicapai dalam pekerjaannya. Yang ketiga, memiliki ketegasan yang tinggi, sehingga banyak rintangan pekerjaan yang dapat diatasi, sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan cepat dan tepat untuk mencapai tujuan. Pembentuk, latihan, dan pengukuran kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, lari 12 menit. Yang kedua, pull up untuk pria dan scanning untuk perempuan. Yang ketiga, sit up. 4, push up. Yang kelima, sweat run. Yang keenam, lari 2,4 km. Yang ketujuh, berenang. Pengukuran kesiapsiagaan jasmani dapat diukur dengan melakukan tes yang benar dan kemudian menginterpretasikan hasilnya. Tips menjaga kesiapan jasmani. Yang pertama, makan makanan yang bergizi secara teratur dalam porsi yang cukup. Kedua, sediakan waktu yang cukup untuk beristirahat. Yang ketiga, biasakan berolahraga. Keempat, perbanyakkan mengkonsumsi air putih. Yang kelima, buang air besar segera dan jangan tunda. Yang saya ketahui tentang kesehatan mental dan bagaimana meningkatkan kesiapsiagaan mental adalah kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang bagus. Itu sebabnya salah satu cara mendapatkan kendali diri yang baik adalah dengan memelihara kesehatan otak lebih dari sekedar kenormalan otak. Meningkatkan kesiapsiagaan mental adalah dengan mengembangkan atau memaksimalkan kekuatan mental dengan memperhatikan modal insani. Yang pertama, modal intelektual, modal emosi, modal sosial, modal ketabahan, dan modal etika. Contoh implementasi kesiapsiagaan mental. Yang pertama, berperilaku menurut norma-norma sosial yang diakui. Sikap perilaku tersebut digunakan untuk menuntut tingkah lakunya. Kedua, mengelola emosi dengan baik. Ketiga, mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal. Keempat, mengenal risiko dari setiap perbuatan. Kelima, menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dan yang keenam, menjadikan pengalaman sebagai guru terbaik. Yang saya ketahui tentang
kecerdasan emosi, dan 4 komponen dalam kecerdasan emosi adalah: kecerdasan emosi merupakan kapasitas manusia yang dimiliki oleh seseorang dan sangat berguna untuk menghadapi, memperkuat diri, atau mengubah kondisi kehidupan yang tidak menyenangkan menjadi sesuatu hal yang wajar untuk diatasi. Sedangkan untuk 4 komponen dalam kecerdasan emosi yaitu: yang pertama, kesadaran diri; kedua, pengelolaan diri; yang ketiga, kesadaran sosial; yang keempat, manajemen hubungan sosial. Bagaimana cara meningkatkan kecerdasan ekonomi? Yang pertama, coba rasakan dan pahami perasaan Anda. Yang kedua, jangan menilai atau mengubah perasaan Anda terlalu cepat. Yang ketiga, bila Anda menemukan hubungan antara perasaan Anda saat ini dengan perasaan yang sama masa lalu. Yang keempat, dengarkan tubuh Anda. Yang kelima, bila Anda tidak tahu bagaimana perasaan Anda, mintalah bantuan orang lain. Yang keenam, masuk ke alam bawah sadar Anda. Yang ketujuh, tanyakan pada diri Anda. Yang kedelapan, tulislah pikiran dan perasaan Anda ketika sedang menurun. Kesembilan, tahu kapan waktu untuk melihat keluar. Contoh tata tempat acara pemerintah pusat dan daerah. Tata cara dalam acara kenegaraan dalam acara resmi di ibu kota negara Republik Indonesia ditentukan dengan urutan. Yang pertama, Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang keempat, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang kelima, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketujuh, Ketua Dewan Pemeriksaan Keuangan. Yang kedelapan, Ketua Mahkamah Agung. Yang kesembilan, Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang ke-10, Ketua Komisi Yudisial. Yang ke-11, Perintis Pergerakan Kebangsaan atau Kemerdekaan. Yang ke-12, Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara Asing dan organisasi internasional. Tata tempat dalam acara resmi di provinsi ditentukan dengan: yang pertama, gubernur; kedua, wakil gubernur; yang ketiga, mantan gubernur dan mantan wakil gubernur; yang keempat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau nama lain; yang kelima, Kepala Perwakilan Konsulat Negara Asing di daerah atau nama lainnya; yang keenam, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau nama lainnya; yang ketujuh, Sekretaris Daerah, Panglima atau Komandan Tertinggi Tentara Nasional Indonesia, semua angkatan, dan Kepala Kepolisian atau Ketua Pengadilan Tinggi, semua badan peradilan, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi. Yang kedelapan, pemimpin partai politik di provinsi yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Tanggapan saya tentang workbook kesiapsiagaan bela negara. Workbook kesiapsiagaan bela negara memiliki desain yang menarik dan kreatif. Selain menarik dan kreatif, buku ini cukup membantu peserta dalam mengulik dan mengembangkan kreativitas dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tutor kepada peserta.